Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari bacakan situasi asmara tertanggal 21 hingga akhir November 2023 untuk Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Scorpio. Namun seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Nah, jadi di sini tuh kayak ada ya gambaran Scorpio menjauh dari si pasangannya. Menjauh dalam artian ini mungkin bukannya karena tidak cinta ya, bukannya karena tidak cinta, bukannya karena tidak sayang, bukannya karena tidak ingin punya masa depan dengan si pasangan ini, tapi Mari rasa ada pertimbangan-pertimbangan lain di situ gitu ya. Ada pertimbangan yang tidak bisa untuk diabaikan. Nah, begitu ya. Jadi ini bisa ya gambarannya entah cinta segitiga kah, atau ini cinta tanpa restu orang tua kah gitu ya, atau ini karena ada ketidaksamaan dalam latar belakang kah gitu ya. Nah, jadi hal-hal ini tuh memberikan dampak yang justru tidak membahagiakan, bukan hanya bagi satu pihak tetapi bagi keduanya gitu loh. Namanya cinta tapi terbentur karena hal-hal yang di luar diri lah, itu kan bikin gimana ya keduanya ini. Kalau hanya dilihat secara internal, Mari rasa secara internal ya, bagaimana Scorpio memperlakukan si pasangan, bagaimana si pasangan memperlakukan Scorpio, Mari rasa ini sebenarnya udah cocok banget, udah klik gitu ya, udah yang kayak dalam sudah gitu loh. Buktinya di sini tuh ada rasa cinta di sini ya, ada rasa sayang di sini, itu loh. Jadi ketemu pun dia sama hal-hal yang harusnya bisa membuat alasan kuat untuk menyudahi relationship ini, tapi hati keduanya ini tuh masih manggil-manggil. Nah, di sana ya, masih manggil-manggil di sini. Masih kayak kepikiran terus gitu loh. Bahkan bisa sampai bikin menangis. Mau disalahkan siapa? Banyak yang bisa disalahkan di sini ya, penyebab dari hati yang tidak bahagia ini. Itu intinya kok kayaknya jatuh cinta justru membawa bencana. Ini bisa ya kalau dibikin bahasa dramatisnya ya. Nah, di situ. Jadi sempet sih, terutama ini si pasangannya Scorpio ini gitu ya, sempet kayak ya udah deh, kalau memang tidak pantas relationship ini untuk dijalani, ya udah aku menjauh, belajar untuk meninggalkan Scorpio. Tetapi hati itu tuh menolak gitu ya. Ego diri itu tuh menolak, tidak, kenapa tidak boleh berbahagia dengan Scorpio? Kenapa sih harus kalah, manut, tunduk pada mereka itu, pada hal-hal itu? Padahal kalau hanya ada aku dengan Scorpio, aku yakin kami berdua ini tuh bakalan bisa bahagia gitu. Tapi kenapa harus ada penghalang ini gitu ya? Nah, jadi kayak ego itu tuh justru kayak kepengen berontak gitu, melawan gitu ya, mencoba untuk mengindahkan semuanya itu. Makanya orang ini Mari lihat ya, terutama nanti di penutup bulan November ini, dia akan datang lagi gitu loh.
mencoba untuk mengingatkan Scorpio bahwa kita saling cinta di sini, kita saling sayang di sini, gitu ya. Meyakinkan bahwa jangan-jangan dengan kekuatan cinta semua penghalang itu tuh bisa kita lampaui, atau bahkan mungkin ini bisa ngajak, ayolah kita lari aja yuk. Nah, itu ya. Ada ajakan pokoknya di sana biar kisah ini tuh jangan selesai sampai di sini. Itu ya. Ayo kita berjuang atas nama cinta kita. Aku yakin kalau kamu Scorpio juga bahagia dengan aku, sebagaimana aku tuh bahagia sama kamu. Aku tahu kalau kamu itu tuh gak bakalan bisa ninggalin aku, seperti aku juga tidak bisa ninggalin kamu. Karena terlanjur terasa solid di sini ya. Tapi ini tentu saja menurut perhitungan dari pasangannya Scorpio ini, gitu ya. Mungkin ketika dia melihat Scorpio dalam memperlakukan dia, ini ada ketulusan misalnya di sana. Toh udah pernah kok coba menjalani relationship dengan dia dan bertahan untuk sampai sekian lama, kan gitu ya. Jadi di situ jangan-jangan menjadi sebuah tolak ukur bagi pasangannya Scorpio ini tuh, bisa dia akhirnya dengan pede ngomong bahwa bagaimana dirinya, apa yang dipikirkannya, apa yang dia rasakan serupa sama dengan Scorpio ini. Nah, seperti itu ya. Dan memang sih kalau Mari lihat begitulah adanya. Ada cinta, ada sayang di sini. Tetapi ya tadi, jangan-jangan ya Scorpio di sini tuh yang takut, yang lebih nunjukin rasa takut. Ibaratnya gini, bisa aja Scorpionya memang agak lebih lemah di sini ya. Misalnya, jangan-jangan keluarganya Scorpio yang tidak setuju dengan hubungan ini gitu ya. Sehingga untuk menjadi anak yang berbakti, akhirnya ya dia manut saja sama orang tuanya gitu kan. Atau mungkin ada tantangan dari pasangannya Scorpio ini ya, yang justru datang dari pihaknya pasangan ini. Lah, datang tantangan dari pihak si pasangan, Scorpio bisa di situ tuh agak rendah diri, nggak pede gitu loh. Memang nggak mau ninggalin, tapi nggak pedenya itu tuh besar di sana ya. Jadi kayak nunjukin Scorpio ini tuh seperti orang yang tidak berdaya. Mari rasa yang lebih menggebu-gebu gitu ya, yang lebih bersemangat, yang lebih awalnya menunjukkan keantusiasan gitu ya. Jadi kayak yang lebih nunjukin tanda kutip kenekatan. Mari rasa ini tuh pasangannya Scorpio ini daripada Scorpionya. Mungkin Scorpio ini tuh dia lebih pakai prinsip gini, kamu deh yang mandu aku, kamu deh yang mandu hubungan kita, gitu ya. Ada rasa gentar ini di dalam diriku walaupun aku tuh cinta banget nih sama kamu, gitu. Scorpio bisa aja memang ternyata seseorang ini ya ada di bawah, statusnya itu tuh ada di bawah dia. Tapi mau ini tuh Scorpio, ya walaupun dia tidak sesuai atau tidak sepantaran dengan aku, udah nggak apa-apa gitu. Jadi ibaratnya di sini tuh Scorpio sebenarnya mau banget nih ya kompromi agar bisa bersama dengan si pasangan ini. Nah gitu, jadi kayak yang angan-angan harus begini, angan-angan harus begitu. Saya rasa ini bisa nih, angan-angan itu tuh disadari oleh Scorpio, itu hanya sebatas angan-angan dan dia harus menerima fakta apa adanya, menerima apa adanya si pasangan ini, gitu. Mau dia di sana, gitu ya, atas nama memang dia tuh cinta. Lah ketika dengan si pasangan ada rasa bahagia memang.
gitu. Jadi bukan hanya pede-pedean, GR-GRan si pasangan ini aja ya menilai bahwa besarnya ini tuh sebesar galaksi untuk Scorpio, dan Scorpio pun punya cinta yang sebesar galaksi pula untuk dirinya. Gitu. Nyambung ya di sini tuh, mari lihat tuh nyambung. Tetapi ya nyambungnya ini tuh ada tadi yang membatasi diri mereka, gitu. Ada yang menghambat gitu loh. Ada yang menghambat potensi bahagia bersama sampai selama-lamanya gitu ya. Nah di sana ya mungkin kalau untuk mendengarkan atau mempertimbangkan mereka-mereka yang lain itu sudah tepat adanya perpisahan terjadi gitu ya. Tetapi ini kan cerita asmara yang dilakoni oleh hanya 2 orang, yaitu oleh Scorpio dan pasangan Scorpio ini. Itu kan akhirnya jadi lain cerita ya. Yang harusnya tuh kayak yang mempertimbangkan kecocokan, keserasian hanya 2 orang ini aja. Tapi lagi-lagi kita masih tinggal di Asia, masih tinggal di Indonesia. Di sini tuh kita bukan makhluk individual seperti orang luar negeri sana gitu kan. Kalau orang luar negeri sana ya nggak peduli. Mau itu agama kah, budaya sosial masyarakat kah, kebiasaan latar belakang keluarga kah, itu kan bisa tidak menjadi pertimbangan dalam membangun sebuah relationship kan. Kita di Indonesia masih dalam status pacaran saja, ini sudah kayak ada 2 barisan besar gitu ya yang ikut terlibat dalam penentuan masa depan kita kan gitu ya, kalau kita di Asia gitu kan. Nah apalagi memang andaikan ceritanya ternyata di sini tuh salah satu atau bahkan keduanya sudah tidak single lagi. Boleh jadi memang keduanya atau salah satunya sebenarnya sudah terikat ya di hubungan, entah itu pacaran, punya pasangan sah lah misalnya gitu, pacaran kah ceritanya, atau ternyata sudah berumah tangga kah ceritanya, gitu kan. Nah jadi jatuhnya agak berat nih, tidak segampang apabila single ketemu single gitu kan. Nah di sana ada moral kah di situ, ada martabat kah mungkin namanya yang dipertaruhkan gitu ya, yang harus direlakan, diikhlaskan untuk dilepas apabila ingin 2 orang ini tuh, yaitu Scorpio dengan si pasangannya, menyatu berdua bersama kan gitu ya. Jadi ibaratnya ada konsekuensi yang Mari rasa lumayan besar apabila 2 orang ini tuh nekat mau untuk bersatu berdua gitu kan, bersatu bersama gitu. Ada konsekuensi yang tidak bisa dianggap remeh, dianggap sepele, dianggap itu nominalnya hanya kecil ya, pertaruhannya hanya kecil gitu kan. Nah di sana lagi-lagi kalau untuk cinta ndak usah lagi ini tuh diragukan, dua-duanya di sini tuh sama-sama cinta, terkoneksi lahir dan batin ini sudah ini gitu loh. Jadi akhirnya berpisah seperti, karena ada kemungkinan berpisah ya, atau berjauh atau berjarak gitu. Setidaknya hubungan relationship tidak lagi berjalan seperti awal-awal dulu gitu. Nampaknya sudah lewat masa tenangnya, sekarang masuk nih ke fase ketemu sama tantangannya. Lah ini akhirnya bikin keduanya ini tuh
ya unhappy, ya, menderita jadinya, menderita iya mentalnya, iya dunia batinnya, gitu ya. Ada cinta tapi seperti tidak bisa untuk bersama, berat, gitu loh, berat. Nah, itu dia skenarionya di sini. Jadi kok kayak film-film itu ya. Kok kayak film-film itu kayak Romeo dan Juliet jadi ceritanya kan. Ada batasan di situ. Ada batasan yang celakanya bukan dua orang ini yang membuat, tapi pihak-pihak lain, pertimbangan-pertimbangan di luar dua anak manusia ini gitu. Nah, di sana. Dan ternyata tidak segampang itu untuk batasan ini tuh untuk dihancurkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi seperti seolah-olah disuruh, dituntut untuk menyerah. Nah, si pasangannya Scorpio ini aku tidak mau menyerah. Gitu. Mungkin kemarin coba, memang dia bukannya dia tidak pernah mencoba ya. Mungkin dia pernah mencoba, tapi dalam percobaan ini tuh justru bikin dia yakin bahwa mencoba untuk berpisah ini tuh sebuah tindakan yang konyol. Nah, gitu. Bukan sebuah hal yang baik justru untuk kepuasan batinnya dia, ketenangan mentalnya dia, apabila memilih berpisah dengan Scorpio. Ya. Sebuah kekonyolan. Makanya dia seperti yang konyolnya itu udah sekian minggu juga konyol, jauh, mencoba untuk menjauh, mencoba untuk meninggalkan. Lah sekarang aku mau pinter, aku mau jujur pada diriku. Aku mau dengan Scorpio, aku akan datang. Gitu. Mencoba dia kembali gitu ya. Untuk mengingatkan Scorpio, kita saling cinta. Ayo kita bersama. Nah, seperti itu. Aku sayang kamu. Tuh ya, aku akan berjuang untuk kita gitu. Tapi ayo kamu juga ikut bareng-bareng kita di sini tuh berjuang. Dan Mari rasa itu memang yang ditunggu-tunggu sama Scorpio ini. Walaupun tadi ya, mungkin ketika pun mereka ini ada koneksi kembali, ada perbincangan intim kembali tentang bagaimana ini masa depan cerita koneksi ini. Walaupun memang ada obrolannya di sana gitu ya, tapi belum tentu gitu kalau Marilah ujuk-ujuk ya lari kawin misalnya. Gitu ya, masih akan ya kembali aja dulu ada koneksinya, kemudian mungkin kayak numbuhin tekad gitu ya, menumbuhin keberanian gitu, atau numbuhin kenekatan mungkin gitu bahasanya, untuk menjalani kembali hubungan ini. Nah, di situ ya, mencari-cari alasan untuk membenarkan, menambahkan ya, mencari-cari tambahan alasan pembenaran untuk tetap menjalani koneksi ini. Masih itu dulu fasenya gitu. Baru kemudian kembali membuat relationship ini tuh sama seperti kisah fase manis yang kemarin hari. Nah, itu ya. Oke, dalam pembacaan hadir energi dari Capricorn di situ, berikut ada energi dari Pisces, ada Gemini di sana. Ada kemudian energi dari Leo di sana, ada energi dari Scorpio sendiri. Berikut di situ ada energi dari Sagittarius. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.